Museum Muhammad Hussein Tamrin ini dahulunya kita kenal ada sebagai Gedung Permufakatan yang sebelum dibeli Pak Tamrin tahun 1927 itu adalah milik orang Belanda, yaitu Meneer De Haas. Kemudian tahun 1927 dibeli oleh Pak Tamrin. Waktu itu Meneer De Haas menggunakan gedung ini untuk gudang buah-buah impor dan daging-daging hasil potong karena rumah ini juga rumah pemotongan hewan. Ya, daging-daging dan buah tersebut didistribusikan ke rumah-rumah atau orang-orang Belanda di sekitar Batu. Oh, emang buat punya daging ini ya? Iya, tadinya gudang seperti itu. Nah, begitu ketika Pak Tamrin membeli tahun 1927, gedung ini dijadikan rumah atau kantor sekretariat kaum pergerakan yang kita kenal, yaitu Perhimpunan Permufakatan Politik Kebangsaan. Nah, ini adalah PPPKI ini adalah gabungan dari beberapa organisasi-organisasi terkemuka pada saat itu. Antara lain ada Budi Utomo, terus PNI, Perkumpulan Kaum Betawi, juga Minahasa dan lain-lain seperti itu, dan Serikat Islam. Nah, di sini juga Pak Tamrin, sosok Pak Tamrin lahir pada Februari tahun 1894 dan beliau wafat tahun 1941. Beliau adalah masih turunan masih ada keturunan orang Inggris. Kakeknya yaitu Mr. Ord, ini berasal dari Inggris, dan neneknya yaitu orang pribumi Betawi bernama Nur Aini, kemudian punya anak namanya Tamrin Muhammad Tabri atau ayah Pak Tamrin, yang menikah dengan Ibu Nur Hama, maka lalu lahirlah Pak Tamrin. Berarti memang ada turunan dari Inggris ya, dari Indonesia, Eropanya ya? Eropa. Memang sosok perawakannya juga tampan, bermuka biru. Putih ya berarti? Iya. Ini berarti hotel kakeknya ya? Hotel Ord ya, Hotel Ord ini di sekitaran Petojo. Tojo. Ya. Seorang pengusaha Ord. Namun ketika ayahnya ini umur 10 tahun ketika mau diurus untuk kayak semacam akte ya, ini mau dijadikan golongan Eropa, kakeknya meninggal, maka ayahnya ini diangkat anak oleh Muhammad Tabri, paman dari Ibu Nur Aini. Oh. Iya. Jadi biologisnya Inggris ya, Eropa Inggris, ya, masih Tamrin. ada darah Eropanya. Ibunya juga masih turunan Said dari Arab ini, karena ibunya orang Ketapang, jadi di sana tuh ada kampung haji, jadi banyak orang Arab. Nur Hamah. Iya, Ibu Nur Hamah. Baru lahir Tamrin. Tamrin ini punya anak nggak? Pak Tamrin sejauh ini tidak punya, jadi kalaupun ada anak yaitu angkat anak. Oh. Angkat anak, keponakan. Anak biologisnya nggak ada ya, berarti anak angkat Anak jatuhnya. angkat, iya. Menikah dengan Nyi Oto, tidak menikah anak. Sampai beliau wafat juga Nyi Oto masih menemani, ya, tidak punya anak. Nah, Pak Tamrin sekolah masa kecil ya seperti anak-anak biasa. Walaupun golongan orang ada, masih berdarah Eropa, tapi tetap dia bermain dan berkumpul dengan anak-anak sebayanya, ya seperti anak kampung. Itu main di kali dan lain-lain. Malah Pak Tamrin itu waktu kecil disebutnya mat seni. Mat seni. Mat seni menyingkat karena masih sebutan orang Betawi kan menyingkat nama. Gitu. Ya. Nah, beliau sekolah di Beachbell School, sekolah-sekolah, kemudian di Frober School, kemudian di Bosch Institute ini sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Nah, kemudian melanjut ke sekolah tingkat atas yaitu Koning Willem III. Ini sekolahnya nih. Ini sekolahnya ya? Iya, kalau nggak salah sekarang ini jadi Salemba sini yang dekat Perpustakaan Nasional, Departemen Sosial. Oh, 68. Oh, ini SMA 68 jadi. Iya, sekarang Perpustakaan Nasional. Oh, sekarang daerah perpustakaan nasional. Ini Oh, Koning ini Willem III sekolahnya. ini ya yang gedung tengahnya ya? Ya, Ini ya? yang tengahnya ya. Siswa-siswa Koning Willem III seperti itu, nah itu dia. Siswa-siswa Koning Willem III. Namun Pak Tamrin tidak lulus sekolah. Dia tidak menyelesaikan di Koning Willem III, melainkan magang di Kepatihan, kantor Kepatihan. Oh, nggak lulus? Iya, karena memang ayah Pak Tamrin ini anak-anaknya tuh saya nggak begini. Jadi anak ayahnya ini ingin juga anak-anaknya tuh seperti kalau sekarang namanya pegawai negeri lah ya. Kalau dulu kan bekerja di instansi pemerintah Hindia Belanda, ya seperti itu. Hampir semua anaknya kecuali yang bernama Abdillah itu
Abdillah itu disekolahkan di Mekah selama 11 tahun. Mekah. Bahkan ketika pensiun, Tamrin Muhammad Tabri, ayahnya Pak Tamrin ini membangun masjid dan Abdillah lah yang ditunjuk untuk mengelola masjidnya. Masjidnya namanya Masjid An-Nur, sesuai nama istrinya Ibu Nurhama. Ya. Gitu. Itu di daerah? Ya. Di daerah? Di wilayah Sawah Besar. Sawah Besar. Karena ya? Pak Tamrin membeli rumah ini bukan untuk rumah tinggal. Jadi khusus untuk pergerakan. Pergerakan yang tadi. Ya, kemudian beliau tetap tinggal di Sawah Besar nomor 32. Gitu. Jadi apa sekarang tuh? Kayaknya situsnya udah enggak. Udah jadi rumah semua ya? Jadi rumah. apa, toko pertukaran order dilihat. Oh iya. Sawah Besar. Nah, Ya. kalau ini? Ini sepeda, bukan sepeda. Maksudnya bukannya, ini hanya replika, bukan asli. Hanya ini sejaman dengan era ketika Pak Tamrin, perjuangan Pak Tamrin. Zamannya Iya, ini beliau ya? 28. Lumayan fit ontel. Nah, ini ada perabotan-perabotan furnitur, ada radio besar di mana Pak Tamrin ini suka mendengarkan berita-berita baik dalam negeri maupun luar negeri. Radio merek Philips. Ini radio aslinya? Asli, masih asli. Kalau nggak salah kalau dicolok masih nyala, cuman channelnya nggak dapat. Oh, ini punya Tamrin? Ini Pak Tamrin, ada 2, yang kecil juga ada. Yang besar ada kayu ini. Nah, ini perabotnya ini dihibah dari hasil hibah di pemberian Ibu Zubaida, anak angkat Pak Tamrin. Di Zubaida? Iya. Ini semua akses semua dari keluarga Pak Tamrin. Nah, ketika Pak Tamrin di Kepatihan juga nggak sempat lama, kemudian pindah kerja ke KPM, kantor pelayaran milik Belanda lah. Nah, di KPM ini cukup lama ya beliau, terus kayak pergaulan yang luas dan luas ya. Pak Tamrin ini juga dengan berbahasa Belanda, beliau ini kenal dekatlah dengan petinggi-petinggi di Demerstraat. Demerstraat itu apa, Dewan Kota Praja ya, Kota Praja atau Wali Kota kalau sekarang. Pemkotnya ya dulu. Iya. Pemkot di Batavia. Nah, di sini kan kenal dengan sekretaris Demerstraat namanya Pangerji. Nah, mereka sering diskusi mengenai masalah-masalah di masyarakat di Batavia, lingkungan Batavia dan segala macamnya. Sepertinya ide-ide dan gagasan ini menggugah hati Pangerji. Ya, akhirnya diangkat lah seperti itu. Nah, akhirnya tahun 1919 ya, beliau jadi anggota Demerstraat. Pada periode pertama beliau jadi wakil wali kota 2. Kemudian periode berikutnya menjadi wakil wali kota 1. Ini karir politiknya cepat sekali. Iya, memang diambil dari kaum Bumi Putra ya? Iya kan, gini, kebijakan ini kan setelah politik etis ya. Iya. Politik etis, jadi ada kelompok-kelompok pribumi juga bisa ikut dalam pemerintahan. Nah, seperti ini kan Pak Tamrin ini, Volkskrant, iya. Ya, Volkskrant ini Dewan Rakyat Hindia Belanda atau sekarang namanya DPR. Di Volkskrant beliau tahun 1927 sudah masuk Volkskrant. Usianya waktu itu berapa? Pak Tamrin itu di Volkskrant sudah ber-25 ya, 25 lah ya. Oh, masih cukup muda ya? Iya, 30 tahun. Oh, 30. 27, beliau lahir 1894. 30 ya? 25 tahun beliau di Demerstraat. Berarti cukup muda ya? Nah, ini kan bentuk perjuangan, saya bukan ini ya. Yeah. Jadi perjuangan Pak Tamrin ini kita sebut kooperatif ya. Artinya beliau ini ikut masuk ke dalam sistem kekuasaan pemerintah Belanda. Jadi ya seperti itu secara kooperatif. Pada tahap-tahap pertama beliau banyak pendekatan, kemudian mulai ajukan usulan-usulan, banyak yang diusulkan mengenai perbaikan nasib bangsa ini ya, perbaikan nasib rakyat pribumi juga seperti itu. Ada pendidikan, ada kesejahteraan, ada kesempatan usaha, juga masalah-masalah penghapusan pajak, kemudian juga yang penting ini yang paling menyolok sekali adalah tentang perbaikan lingkungan. Jadi Pak Tamrin itu dulu kalau sering dinas, pulang dinas itu sering berusukan lah kalau sekarang ya, kampung-kampung, jalan yang kotor, situasi ya, terus ada yang banjir, becek, kemudian juga
ya banyaklah problem-problem masyarakat di Batavia yang nampaknya itu ada kesenjangan, perbedaan. Ya, karena di era ini memang Belanda seolah-olah melepel-lepelkan penduduk di Batavia, Eropa, Cina ya, dan orang pribumi di golongan paling bawah sekali. Iya. Seperti itu. Nah, bedanya dengan kaum non kooperatif seperti Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya itu berjuang di luar, di alun-alun, di lapangan, di desa, di kota bersama rakyat. Jadi dari luar digempur, dari dalam juga saja saling menopang. Iya. Satu tujuan yaitu kemerdekaan. Indonesia merdeka ya. Nonko dan kooperatif. Ya. Ini dua yang kecilnya ini radio. Oh ini belangkon aslinya. Oh, ini masih asli beneran Bu? Asli itu waktu Pak Tamrin Kongres PPPKI di Surakarta. Oh. Iya. Asli kalau barang-barang yang Barang-barang. memorabilia ini asli semua. Masih Lainnya lagi ada bagus lukisan, juga ya. ada diorama, ada foto-foto repro. Nah kalau ini adalah apa ya, kayak teman-teman Pak Tamrin, maksudnya sejawatannya yang orang-orang Betawi juga, tokoh-tokoh Betawi. Ini ada Ismail Marzuki. Ini pernah menjadi siswa di sini, siswa di gedung ini. Karena dulu rumah ini selain untuk kantor pergerakan juga sebagai sarana pendidikan rakyat. Oh, sekolahan juga bersama ya. Ki Hajar Dewantara, ya, karena juga menjadi hal penting pendidikan ini. Karena dari pendidikanlah kita jadi terbuka. Jadi orang-orang itu jadi apa? Pemuda-pemuda, tokoh-tokoh ini terbuka karena pendidikan dulu. Jadi bukan setelah terbuka baru ada kesadaran baru ada pergerakan. Karena memang dari politik di sini yang paling menyolok itu ya masalah pendidikan. Seolah-olah politik di sini jadi seperti bumerang ya. Jadi keberhasilan Belanda pada saat tanam paksa itu lalu diberlakukanlah politik balas budi. Jadi orang Indonesia, orang pribumi boleh sekolah, kemudian di bidang pertanian juga, di bidang irigasi juga, tapi yang paling menyolok adalah di bidang pendidikan. Habis setelah belajar, tapi pendidikan pun nggak semua orang bisa sekolah. Pada saat itu ya yang masih golongan Indo-Eropa ataupun yang masih priai-priai, golongan yang nggak yang bisa sekolah. Tapi dari situ adalah mulai cikal bakal kesadaran nasional, ya, karena pengetahuan itu membuka kesadaran. Ya ini adalah diorama tentang yang menjelaskan Pak Tamrin ketika berpidato di Dewan Gemestrat, Dewan Kota Praja. Ini lagi menyampaikan pendapat. Iya, beliau ini seorang politikus yang kalau saya bilang meskipun kooperatif, bekerja sama, masuk dalam sistem, tapi karakternya ini, karakter kooperatifnya adalah oposisi. Oposisi ya. Jadi ya pokoknya kebijakan-kebijakannya ini ya soal dianggap apa ya. Nah, terakhir ini malah justru Pak Tamrin dianggap polisi berbahaya. Ya, di penghujung ininya perjuangannya itu dianggap polisi berbahaya. Kemenangan Jerman terhadap Belanda ini kan membuat Belanda takut, takut ya, kekhawatiran seperti itu. Nah, Pak Tamrin diduga ada kedekatan dengan kelompok-kelompok dari hubung poros seperti Jepang seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa salinan surat yang ditemukan yang menurut Belanda ini adalah untuk bisa menggeledah rumah Tamrin. Jadi persoalannya sebenarnya gini. Jadi ketika Jerman menyerang Belanda, kemudian Belanda itu pemimpin Belanda pergi ke London. Nah ini sangat dikecam oleh Pak Tamrin. Kita kan dulu Indonesia masih di bawah ini Belanda ya, pemerintahan Belanda. Kok pemimpin kita seperti itu ya kayaknya. Nah terhadap Koran Pemandangan menulislah surat kepada Koran Pemandangan. Di pimpinan redaksinya adalah Tabrani ini masih sebenarnya mengecam tindakan kayak mengkampanyekan untuk menentang Tamrin, dikarenakan kawanan dari GAPI, Gabungan Politik Indonesia, ini ditahan oleh Belanda, akan tetapi Pak Tamrin tidak membelanya di Pokstrat.
Sementara kayak seperti tokoh-tokoh pergerakan lainnya kan juga banyak nih dulu tangkap Belanda nih, dibebasin, dibela seperti itu. Nah, inilah jadi Belanda ini menangkap situasi seperti ini gimana ya? Oh, ada apa dengan mereka kan? Akhirnya koran pemandangan lebih dulu digeledah. Ditemukanlah surat Tamrin, surat Pak Tamrin. Kemudian juga dari sini menggeledah rumah Pak Tamrin. Tanggal 6 Januari, Pak Tamrin setelah pulang dari rapat di Jogja, kongres di Jogja, kemudian juga sempat memimpin rapat Parinda siangnya, malamnya digeledah oleh polisi intelijen Belanda. Ditemukanlah juga salinan-salinan surat yang dianggap mencurigai tadi. Itu. Lalu diberlakukannya tahanan rumah sampai tanggal 11 Januari beliau wafat dalam keadaan selama tahanan rumah tidak boleh tengok. Terus nggak boleh telepon diputus. Dokter yang memeriksanya pun tidak boleh. Bisa memeriksa dokternya itu ketika keadaan sudah sangat kritis. Setelah itu beliau meninggal. Berarti tahanan rumah ya. Tahanan rumah terakhir. Nah, Pak Tamrin ini juga punya piawai, ulung sekali dia. Maksudnya pintar menyatu-nyatukan antar organisasi. Dahulu mungkin kalau rumah ini tidak direnovasi bisa jadi Sumpah Pemuda di sini. Oh. Ya, karena dibeli Pak Tamrin 1927 kemudian direnovasi. Maka Sumpah Pemuda terjadi di Museum Sumpah Pemuda di Keramat 06. Iya, yang pinggir jalan situ. Ya, nah inilah PPKI. Bentukan apa ya? Ide dari Pak Karno itu ada Budi Utomo, ada perkumpulan kaum Betawi, kaum Minahasa, Syarikat Islam. Jadi Pak Tamrin mendirikan kaum Betawi 1925 ini baru dengar. Namun sebelumnya pernah juga dibentuk perkumpulan kaum Betawi itu tahun 1923. Tapi yang pertama bukan Tamrin, yang 23 itu bukan ya? Bukan Tamrin, kalau nggak salah apa ya, Tabri, masih ayahnya apa ya? Ayahnya. Si kerabat ya, si ayah. Si kerabat. Nama sama semua. Tamrin Muhammad Tabri Muhammad Tamrin. Muhammad Tamrin. Tabrani. Nah ini PNI ini awalnya ini kan didirikan oleh Dr. Sutomo, Soekarno jadi pemimpinnya. Kemudian tahun 1927 pimpinannya Pak Karno ditangkap tahun 1931. Ini kan penangkapan terhadap tokoh-tokoh ini kan bermula dari organisasi partai politik PKI yang melakukan pemberontakan secara legal. PKI sebenarnya kemasukan masuk ke menyusup gitu anggotanya ke Serikat Islam dan lain-lain itu. Nah, inilah akhirnya tahun 19 disusupi ya, itu kan mula dari PKI itu kalau nggak salah ISDF itu cikal bakal PKI. Aku lupa pemenjangan ISDF apa ya. Pokoknya itu orang Belanda. Orang Belanda yang nyebar Islam komunis ya tentang Indonesia. ISDF itu orang Belanda, kemudian disusupi anggotanya ke Serikat Islam. Ini Sumpah di Sumpah Pemuda ya, berarti di Keramat ya ini. Ya, gedung ini kalau dibilang Kenari itu kan di Jalan Kenari ini. Kalau kita bilang Kenari itu Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ini awal mula orang bersatu. Oh, itu singkatannya. Jadi singkatan nyambung-nyambungin aja. Nyambungin aja. Nah, ini replika meja makan. Tapi replika ini meja makan replikanya Tamrin ya. Nah, ini ada sado, ini kendaraan Jalan Kenari dulu nih. Jalan Kenari. Oh. Jalan Kenari dulu, sebelum Kenari itu karena dulu banyak orang Kenari sih. Ya. Juga ini di pembaringan Pak Tamrin terakhir. Wah, ini ya yang. Ini ada foto-foto juga yang ini dikelilingi oleh sanak keluarga, juga teman dekat dan kerabat. Ini ketua Parindra. Ini lipannya asli gitu? Asli kayu jati. Yang dipakai waktu itu? Ini dia fotonya. Foto dipan ininya. Ini dipannya. Ini ringannya banyak sekali. Bisa
sampai ke sawah besar. Dari sawah besar sampai ke Karet Bifak, karena beliau dimakamkan di Karet Bifak Tanah Abang. Iya kan. Iya, itu hampir puluhan ribu, 20-30 orang mengiring. Yang batunya gede itu ya. Iya. Bahkan Muhammad Ali Kuitang tuh Habib Ali Habib Kuitang Kuitang, sempat iya. ada dalam iring-iringan. Kemudian Bobby Herring, penulis tokoh-tokoh pergerakan, itu juga ada Ikut dalam bagian. iring-iringan. Banyak orang-orang tokoh-tokoh terkenal. Ini panjang sekali dari sawah besar sampai ini duyun-duyun mengiring. Juga beliau nih tahun 1962 apa 65 ya perangko yang dibuat untuk seri pahlawan perangko tahun 62 apa 65 ya. Ini pemerintah mengeluarkan perangko dengan seri pahlawan ya. Iya. 62. Oh iya 62 benar. 62. Juga kan. Nah ini bukunya ada Pak Tamrin karya Bob Herring. Sepertinya koleksi di sini juga narasi-narasi di sini mengacu kepada buku ini. Hasil Ini kenyataan bersama itu Soekarno Hatta. Ini yang merdeka. tahun 57 ya. 13 Agustus 55. Tamrin Tamrin dan dan sekolah tadi yang saya ceritakan ko dan non-ko. non-ko dan kooperatif. Ini sahabat ini, tapi kalau apa ya? Mungkin kalau Pak Tamrin nggak meninggal aja Pak Tamrin bisa presiden ini. Dan kaya raya sekali. Beliau ini meninggalnya betul meninggalkan dalam keadaan kaya, banyak hartanya yang didermakan. Dia punya pernah itu tulis catatan mendirikan Jakarta Internat, itu kayak kos-kosan. Jadi untuk orang-orang dari daerah yang mau sekolah di Batavia, yang cuman kuatnya makan 5 T, tahu, telur, tempe, teri, itu ya. Di situ ada berapa kamar, banyak sekali. Ada juga sarana pendidikannya, ya, sarana pendidikan, sarana olahraga, sarana ibadah, dilengkapi itu. Kemudian punya tanah juga sebidang lapang di Petojo, itu yang jadi lapangan PIJ. Iya, dulu Pak Tamrin ini orang Eropa punya sarana olahraga, orang Tionghoa punya, orang pribumi punya apa? Dibahkannya lah tanah ini dijadikan arena olahraga untuk orang-orang pribumi. Tokoh-tokoh politik juga banyak yang main waktu itu, sering main bola di sini, Pak Karno dan lain-lain. Pada mampir ya. Ini stadion PIJ inilah cikal bakal apa sih Jakarta Persija. Persija. Oke. Iya. Lapangannya masih ada di Petojo. Kalau nggak salah kalau mau ke sana ada juru kunci. Iya. Ini juga inilah gagasan dan ide Pak Tamrin sewaktu beliau di Dewan. Ada jalan-jalan dulu, ini jalan sering busukan, jalan yang sempit ya, gang becek dan lain-lain rusak. Ini tahun 70-an dari proyeknya Pak Ali Sadikin nih. Nah, tahun 70-an. Ketika Pak Ali itu tahun 66-77 ya. Nah itu juga PDAM Pejompongan yang kini jadi Pam Palija. Itu juga ide dan gagasan Pak Tamrin. Nah itu juga untuk menanggulangi banjir di Manggarai. Pintu air Manggarai, juga banjir Kanal Timur, BKT itu. Masih rapi, masih luas ya, banyak pohon masih. Iya. Jakarta zaman dulu nggak terbayang akan seperti ini ya. Tapi itu memang kota itu mau tak mau. Iya. Ini yang ini sejalan dengan problemnya macet, kriminal dan lain-lain. Ya ini kereta replika. Oh replika. Aslinya kalau nggak salah ada di Museum Tamrin yang kereta jenazah itu. Museum Tamrin. Tamrin Museum Prasasti. Oh. Jadi ini tuh kereta biasanya orang Belanda yang pakai. Berhubung Pak Tamrin juga kerja di Volkswagen. Bisa pakai ya. Bisa. Nah itu masalah besar. Ini ya, lewat Hayam Wuruk, Gajah Mada ya, kalau namanya Malun Flat. Sampai ke Abdul Muiz, terus Tanah Abang. Karet Bifak. Jadi iringannya.
surinya Pak Tamrin nih. Nih Oto Arwati. Istrinya ya. Iya. Asal Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ini ya, apa? Sunda ya? Iya, sudah. Kan dulu kakeknya kalau nggak salah juga punya villa kayak di sana Sukabumi. Oh. Kayaknya sering tuh kalau kita baca-baca referensi buku-buku Pak Karno, Pak Tamrin itu suka ngobrol-ngobrol di apa kayak pavilion gitu di Sukabumi, berdiskusi ya begitu kan. Sekalian ini ya. Nasib bangsa. Refresh. Ini nih begini. Rumah ini juga jadi saksi lahirnya lagu Pancasila. Pancasila. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, lagu Indonesia Raya ini dulu kalau Pak Wage itu selalu membawakannya kalau mau rapat. Jadi Pak Karno itu meminta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri sampai sekarang itu. Sampai sekarang nih. Iya, sampai Sampai sekarang. sekarang itu. Inilah. Dari sini lahirnya ya, berarti. Iya. Lagi Jadi Indonesia Raya untuk dari sini. di uji coba sini kemudian di Sumpah Pemuda tahun 1928 dinyanyikan. Itu dulu punya di event Sumpah Pemuda itu nyanyi lagu ini juga diawas-awasi Belanda. Oh. Di ini karena lagu ini apa ya cukup dianggap Belanda itu lagu yang mengganggu keamanan ketertiban. Membangkitkan semangat juang ya. Kalimatnya dengan kata merdeka ini Oh kan. ya. Dan lagi lagu ini cepat nyebar di pelosok. Itu dulu kalau ada yang menyanyikan lagu ini di muka umum ditangkap Belanda. Oh. Enggak bedanya kalau sekarang itu kalau bangsa kita ini ada yang minta merdeka kan pemerintah juga bingung. Aceh merdeka, dan merdeka kan repot. Iya. Inilah dulu. Tapi apapun itu yang diperjuangkan Pak Tamrin meskipun beliau kooperatif tapi beliau tetap nasionalis revolusioner. Dia tetap memikirkan bangsanya. Bagaimana pada mulanya perjuangan itu fokus kepada masyarakat di Batavia, meluas menjadi masyarakat nasional dan tujuan utamanya adalah bagaimana Indonesia secepatnya merdeka. Iya, melalui Dewan Foxtrot, melalui praksi-praksinya di Dewan Foxtrot, beliau memperjuangkan nasib bangsa ini dengan gigih dan fokus seperti itu. Oke. Ini oh ya replika ini. Ini yang Iya, replika. Aslinya itu di Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang di Keramat Keramat. 106. Itu dulu katanya aslinya selagi Pak Idris Sardi masih hidup, itu yang merawat biola Pak Wage. Iya. Berarti dari sini nih Indonesia Raya kan. Indonesia Raya itu 3 stansa. Dan sebenarnya kalau sekarang kayaknya ada beberapa instansi itu yang membawakannya 3 stansa, panjang, lebih panjang. Nggak cuma satu. Kalau yang pada umumnya kan kita sekarang satu stansa aja. Iya. Habis itu langsung selesai ya. Cepatnya. Oke, berarti Nah ini ada diorama Kongres Rakyat Indonesia. Jadi Parindra ini ada organisasi kooperatif. Kemudian tahun 1935 Parindra dibentuk dan kemudian 1939 dibentuklah GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Jadi pemikirannya pada saat itu kita juga sulit kalau tidak bersatu. Merdeka itu sulit dicapai kalau tidak bersatu. Maka disatukanlah partai-partai yang ada di Foxtrot itu menjadi fraksi nasional tahun 1930, kemudian 1935 berdirilah Parindra, 1938 Parindra membentuk GAPI. Nah, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia ini, kongres yang dihadiri seluruh tokoh pergerakan di Indonesia. Iya, ini di gedung ini nih dulu nih, kita membayangkan tokoh-tokoh di halaman depan. Nah, dari 3 kongres rakyat inilah ada 3 hal penting yang sampai sekarang masih kita agung-agungkan, gaung-gaungkan, yaitu bendera merah putih menjadi bendera kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya, menjadi lagu kebangsaan dan penggunaan bahasa Indonesia. oh dari sini semua ya, sebelum dia bawa ke Sumpah Pemuda itu ya. Sumpah Pemuda sudah dulu kan di 1928. Oh 28. Oh, Nah, tapi ini baru Indonesia disepakati. Oh yang 39 ini ya. Sepakati. Artinya. Berarti yang lahir dari sini tadi memang lagu Indonesia Raya itu ya, yang benar-benar lahir dari sini. Iya. Bapak Wage Supratman. Sebenarnya namanya Wage Supratman. Kalau Wage Rudolf Supratman itu seolah-olah Belanda mau membuat imajinasi Pak Wage itu
didikan Belanda. Oh, kayak dengan nama Gitu. bulenya itu ya, Iya. Rudolf. Ada Rudolfnya. Mhm. Ini Mbak. Ini bangunan itu diresmikan jadi museum tahun 1986. Tanam. Januari 19 ya. Ini Januari. 11 Januari. 11 Januari ini beliau wafat.